Oke, baik teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di YouTube channel Kreatif Berkarya ini, dan konten kali ini adalah saya akan memberikan tips kepada teman-teman yang ingin membeli laptop bekas. Dan ada 14 poin yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin membeli laptop bekas, dan ternyata ada di poin yang ketujuh paling sering teman-teman abaikan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah tentukan dulu kebutuhannya. Nah, seperti membeli laptop baru, tentukan terlebih dahulu untuk apa teman-teman membeli laptop dan ingin digunakan untuk kebutuhan apa, dan nanti disesuaikan dengan anggarannya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus melakukan riset dulu, cari tahu model laptop yang sesuai dengan kebutuhan Anda, baca ulasan dan review tentang model tersebut serta periksa spesifikasinya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, silakan teman-teman membeli laptop dari sumber yang terpercaya. Ya, beli dari sumber yang terpercaya seperti toko resmi, situs web ternama ketika teman-teman ingin belanja online, atau penjual dengan reputasi baik di platform e-commerce. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi belanja online tertentu, pastikan dia memiliki reputasi yang baik. Nah, kita kan bisa melihat catatan-catatan atau review-review dari para pembeli. Kemudian teman-teman harus menghindari membeli dari penjualan yang tidak dikenal atau tidak memiliki reputasi. Misalnya teman-teman mengunjungi salah satu toko online atau salah satu penjual di aplikasi jual beli online, belum ada penjualan sama sekali, sebaiknya itu dihindari. Terus yang keempat adalah cek kondisi fisik. Nah, periksa kondisi fisik laptop yang Anda ingin beli. Nah, misalnya ketika teman-teman ingin membeli laptop bekas ya. Nah, perhatikan goresan, retak, atau kerusakan pada casing, layar, keyboard, dan port. Nah, jangan sampai ini teman-teman abaikan, karena ketika ada goresan, ketika ada retak, artinya laptop ini mungkin pernah mengalami goncangan atau jatuh, dan itu akan berpengaruh terhadap kondisi laptop, berpengaruh terhadap hardware-nya dan lain sebagainya. Terutama misalnya layarnya, pastikan layarnya tidak ada vignette. Nah, vignette itu semacam ada warna gelap ya di bagian pinggiran-pinggiran laptopnya. Pastikan keyboardnya itu berfungsi secara maksimal semua. Nanti teman-teman mencoba membuka Microsoft Word, kemudian dipencet semua tombol-tombol yang ada, huruf-huruf yang ada di keyboardnya. Kemudian portnya, pastikan semua port-port ya, colokan-colokan yang ada di laptop bekas itu masih berfungsi dengan baik. Nah, ini yang keempat harus teman-teman perhatikan. Dan yang kelima adalah teman-teman mengecek spesifikasi laptop yang ingin teman-teman beli. Dan spesifikasi ini penting karena akan berkaitan dengan kebutuhan laptop yang ingin teman-teman beli. Misalnya untuk kebutuhan kuliah, kantor, desain grafis, editing video, atau kebutuhan lainnya. Ini saya sudah bahas di video saya sebelumnya, bagaimana cara menentukan spesifikasi laptop dengan kebutuhan pekerjaan yang ingin menunjang kebutuhan kita. Nanti teman-teman lihat saja, termasuk Windows-nya, ingin Windows yang berapa, operating sistemnya mau yang mana, dan lain sebagainya. Ini yang kelima. Dan yang keenam adalah ketika ingin membeli laptop bekas, hal yang paling penting juga yang harus teman-teman perhatikan adalah kondisi baterai. Karena baterai adalah komponen yang cepat aus pada laptop. Coba nyalakan laptop dan periksa berapa lama baterai bertahan, dan ini bisa dicek ya teman-teman. Jika mungkin, tanyakan kepada penjual tentang umur baterai dan apakah sudah pernah diganti atau tidak. Nah, ditanyakan, jangan lupa untuk ditanya ini baterainya masih asli atau sudah pernah diganti, dan masih bertahan berapa lama ketika tanpa dicas dan lain sebagainya. Ini harus teman-teman jaga. Nah, ini yang ketujuh yang paling sering diabaikan oleh teman-teman sekalian. Kawan-kawan saya juga banyak mengabaikan hal ini ketika ingin membeli laptop bekas. Apakah itu? Nah, lupa mengetes semua fungsi. Jadi teman-teman ketika ingin membeli laptop bekas, teman-teman harus menguji semua fungsi laptop seperti keyboard yang sudah dijelaskan tadi, touchpad, port USB, Wi-Fi, Bluetooth, webcam, speaker, dan lain-lain. Pastikan semuanya itu berfungsi. Dan ini juga akan berpengaruh dengan harga laptop bekas tersebut. Kalau ada fitur-fitur atau ada
hardware-nya yang tidak berfungsi, misalnya keyboardnya, port USB-nya, WiFi-nya, webcam-nya, speakernya dan lain sebagainya, itu kan akan berpengaruh dengan harganya. Atau jangan sampai teman-teman sudah membeli tanpa mengecek ini, setelah balik di rumah ternyata ada yang tidak berfungsi dan teman-teman pastinya akan menyesal. Ada rasa penyesalan karena sudah mengeluarkan duit, laptopnya bekas dan ternyata ada beberapa fungsi-fungsinya yang tidak bisa digunakan. Ya, apalagi kalau keyboardnya ya tentunya akan mengganggu pekerjaan kita. Begitupun dengan Bluetooth, webcam, speaker, pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja-kinerja kita di laptop bekas tersebut. Jadi nomor 7 ini, teman-teman harus memastikan kalau membeli laptop bekas itu langsung di tempatnya, kemudian dicek langsung satu persatu fungsi-fungsinya tersebut. Dan yang kedelapan adalah periksa layar. Seperti yang saya katakan tadi, periksa layar dari berbagai sudut untuk memastikan tidak ada dead pixel, goresan, atau perubahan warna yang aneh. Nah, jangan sampai di layar itu ada goresan atau misalnya ada garis-garis tertentu yang ketika dinyalakan itu nampak. Itu menandakan berarti ada masalah dengan layar laptop tersebut. Dan ketika sudah seperti itu, maka kita tidak bisa menjamin umur layarnya akan panjang atau gimana, atau masih bisa bertahan. Yang pasti ketika sudah ada masalah, berarti sudah ada tanda-tanda akan rusak tuh layarnya. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya dalam membeli laptop bekas. Kemudian periksa hard drive dan RAM. Ya, teman-teman bisa menggunakan software tertentu untuk memeriksa kesehatan hard drive dan RAM. Ada banyak alat gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk memeriksa kondisi hardware. Saya tidak bahas di sini, akan saya bahas di konten berikutnya. Tapi teman-teman bisa riset, bisa juga melihat tutorial yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Dan yang ke-10 adalah cek lisensi sistem operasi. Nah, pastikan laptop memiliki lisensi sistem operasi yang sah. Hal ini penting untuk memastikan teman-teman mendapatkan update dan dukungan keamanan dari sistem operasi tersebut. Jangan sampai teman-teman membeli laptop bekas ternyata OS-nya, Windows-nya bajakan atau Windows-nya tidak aktif dan akan berpengaruh terhadap software atau aplikasi-aplikasi yang telah terinstall. Dan yang ke-11, minta bukti pembelian asli. Ini sangat penting supaya ketika ada masalah di kemudian hari teman-teman ada bukti pembelian ya, dan jika mungkin minta bukti pembelian asli atau tanda terima dari penjual untuk memastikan bahwa laptop tersebut bukan hasil curian dan Anda memiliki bukti untuk garansi jika masih berlaku. Itu kalau misalnya mereka memberikan garansi. Nah, karena garansi itu biasanya bukan laptop baru saja, laptop yang bekas kadang mereka memberikan garansi, misalnya silakan digunakan selama 1 minggu atau 2 minggu, ketika ada kendala boleh ditukar dengan yang lain atau bisa melakukan refund. Dan nomor 12 yang harus teman-teman perhatikan dalam membeli laptop bekas adalah garansi dan kebijakan pengembalian. Ya, periksa apakah penjual menawarkan garansi atau kebijakan, sudah dibahas tadi di poin ke-11 ya. Selanjutnya adalah ya, dalam membeli pastikan metode pembayaran yang teman-teman gunakan itu aman. Nah, tapi saya merekomendasikan teman-teman dalam metode pembayaran yang aman dan baik itu yang terlacak, seperti misalnya metode transfer bank atau layanan escrow jika membeli secara online. Teman-teman harus menghindari pembayaran tunai tanpa ada bukti transaksi. Nah, teman-teman tidak boleh terlalu percaya apalagi kepada penjual yang sama sekali teman-teman tidak kenal. Maka bukti pembayaran atau bukti transfer itu sangat penting. Jadi ini harus menjadi perhatian buat teman-teman sekalian, terutama jika membeli laptop bekas. Dan yang terakhir adalah pertimbangkan usia laptop. Nah, jangan lupa tanya, ini laptopnya pemakaiannya sudah berapa lama? Karena usia laptop berpengaruh terhadap kinerja laptop itu sendiri. Jadi laptop yang lebih tua dari 3-4 tahun mungkin sudah usang dan tidak mendukung perangkat lunak terbaru atau memiliki kinerja yang kurang baik. Jangan sampai laptop yang sudah lama itu sudah tidak support lagi masalahnya dengan aplikasi-aplikasi tertentu yang baru ingin teman-teman install, atau aplikasi itu sudah tidak bisa diupdate lagi dan tidak support, tidak kompatibel dengan kinerja-kinerja teman-teman sekalian. Oke, ini 14 poin penting yang harus teman-teman perhatikan dalam membeli laptop bekas. Semoga informasi ini memberikan tambahan informasi, wawasan buat teman-teman yang punya rencana membeli laptop baru. Sampai jumpa di konten berikutnya.
terakhir saya sangat berterima kasih buat teman-teman sekalian yang berkenan untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Assalamualaikum.